sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang mendukung. Beberapa titik sudah pantai. Plastik jadi barang yang sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPA sampah di Indonesia. Inilah sampah kita. Timbunan sampah yang tak teratasi dengan baik dapat berdampak buruk pada lingkungan. Pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagian besar diangkut dan ditimbun di TPA atau tempat pembuangan akhir. Masyarakat seringkali menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah hingga menghambat jalannya air dan bahkan menyebabkan banjir. Oleh karena itu, diperlukan upaya agar kondisi sungai dapat terjaga dengan baik. Dimulai dari upaya sederhana yang dapat kita lakukan adalah mengganti kantong plastik belanja dengan tas tote bag ataupun paper bag yang lebih ramah lingkungan. Dan juga kita bisa mulai mengurangi penggunaan botol minuman kemasan plastik dengan menggunakan tumbler. Apa ya, enak. Kenapa kamu harus bawa tote bag? Karena kan memakai tote bag bisa mengurangi plastik. Tapi kan ribet. Sedangkan kalau kita beli jajanan nanti juga dikasih plastik. Kalau kita semua menggunakan plastik, satu hari bisa mendapatkan plastik 2 atau 3 lebih. Jadi kan bisa membuat limbah. Ya juga sih. Juga tote bag lebih kuat daripada plastik yang mudah robek. Nah, makanya kita terus menggunakan tote bag daripada plastik. Soalnya plastik itu bisa membuat limbah. Ayo. Ambil apa? Kaitan produk dengan prinsip 5R. Nah, yang pertama itu ada reduce atau mengurangi, di mana kami mengurangi penggunaan bahan-bahan anorganik seperti plastik ataupun botol plastik dan juga tutup botol plastik yang kami gunakan untuk membuat kerajinan yang baru. Lalu yang kedua ada reuse atau menggunakan kembali. Nah, di mana kami menggunakan kembali tutup botol yang awalnya sudah dibuang ataupun tidak berguna menjadi sebuah kerajinan tas. Yang ketiga yaitu recycle atau daur ulang. Nah, di mana kami mendaur ulang tutup botol plastik dan menghasilkan produk yang bernilai lebih tinggi. Yang keempat yaitu repurpose atau menghasilkan fungsi baru. Nah, seperti yang kita ketahui, yang awalnya tutup botol plastik berfungsi sebagai penutup pada wadah minuman, di mana kami mengubahnya menjadi fungsi baru yaitu tas yang berfungsi untuk memasukkan barang-barang ataupun semacamnya. Lalu yang kelima yaitu refuse ataupun kami menolak penggunaan bahan-bahan anorganik seperti plastik ataupun tutup botol plastik, dan sebaiknya kita menggunakan ataupun membawa wadah minuman kita. Nah, lalu bagaimana jika ada sebuah kasus keluarga Andi menghasilkan 10 kg sampah setiap minggunya yang didominasi plastik kemasan dan sisa makanan? Hasil dari produk sampah rumah tangga ini menumpuk, menghasilkan volume sampah rumah tangga hingga mencapai 50 kg per harinya dengan komposisi 40% sampah organik yaitu sampah sisa makanan ataupun dedaunan, lalu 30%-nya adalah sampah plastik ataupun sampah kemasan, lalu 20%-nya adalah sampah kertas ataupun sampah kardus, dan 10%-nya adalah sampah residu seperti popok dan juga styrofoam. Dan tempat pembuangan sampah sementara ataupun TPS sering overload dan warga mengeluh bau serta resiko penyakit. Bagaimana solusi dengan pendekatan 5R untuk mengatasi permasalahan ini?
Nah lalu, solusi untuk mengurangi penumpukan sampah hingga 50 kg per hari dan mencegah overload TPS, keluarga Andi dapat menerapkan prinsip 5R. Apa saja itu? Oke, yang pertama adalah reduce ataupun mengurangi. Keluarga Andi dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri seperti tote bag ataupun yang lainnya. Lalu menggunakan botol minum isi ulang seperti tumbler dan memilih produk dengan kemasan besar ataupun isi ulang. Lalu yang kedua, mengelola makanan dengan bijak ataupun tidak berlebih saat memasak ataupun membeli makanan sehingga sampah dari hasil sisa makanan itu dapat berkurang. Lalu yang kedua adalah reuse ataupun menggunakan kembali. Keluarga Andi dapat memanfaatkan wadah plastik ataupun toples bekas untuk penyimpanan bahan dapur. Lalu yang kedua, keluarga Andi dapat mengurangi dapat menggunakan kembali kardus ataupun kertas untuk kerajinan, organizer barang ataupun keperluan belajar. Lalu keluarga Andi itu dapat memakai kantong belanja berkali-kali untuk mengurangi penggunaan kantong baru. Lalu yang ketiga itu adalah recycle ataupun daur ulang. Keluarga Andi itu dapat memilah sampah rumah tangga menjadi sampah organik, plastik, kertas ataupun sampah residu. Lalu keluarga Andi itu dapat menjadikan sampah plastik dan sampah kertas di mana itu adalah 50% dari total sampah itu dapat dijual ke bank sampah ataupun ke pengepul. Lalu sampah organik di mana itu 40% dapat dibuat kompos menggunakan metode komposter, ember ataupun dengan biodigester. Lalu yang keempat itu adalah reuse ataupun menolak. Keluarga ini dapat menolak ataupun kemasan yang tidak perlu seperti menolak kantong plastik saat belanja kecil, menolak brosur kertas yang hanya akan menjadi sampah, dan menolak sedotan plastik ketika minum di kafe, bisa dengan sedotan aluminium contohnya. Lalu keluarga Andi itu dapat menghindari pembelian barang yang digunakan sekali dan mencari alternatif yang lebih tahan lama. Lalu yang terakhir itu adalah repurpose ataupun memanfaatkan kembali dengan fungsi yang baru. Keluarga Andi itu dapat mengubah botol plastik bekas menjadi pot tanaman contohnya ataupun tempat pensil. Lalu keluarga Andi itu dapat mengelola baju bekas menjadi lap kain ataupun sarung bantal untuk mengurangi pembelian produk baru. Lalu keluarga Andi dapat memanfaatkan kaleng bekas sebagai tempat alat tulis ataupun pot tanaman hias. Nah, lalu dampak dari implementasi 5R kalau sudah diterapkan di keluarga Andi itu apa sih dampaknya? Yang pertama itu dapat mengurangi sampah yang dibuang ke TPS hingga 60-70% karena organik didaur ulang menjadi kompos dan plastik ataupun kertas dijual kembali. Lalu yang kedua itu adalah mengurangi bau ataupun resiko penyakit dari penumpukan sampah. Lalu yang ketiga itu dampaknya adalah meningkatkan kesadaran lingkungan dan ekonomi keluarga melalui penjualan sampah anorganik. Identifikasi masalah analisis data sampah berdasarkan studi kasus keluarga Andi yang mana ditemukannya volume sampah rumah tangga mereka kurang lebih 50 kg sampah per hari dengan komposisi sampah yaitu 40% sampah organik, 30% sampah plastik, 20% sampah kertas, 10% sampah residu. Potensi sumber sampah dari aktivitas seharian dari kebutuhan mandi itu seperti ada botol sampo, terus kayak ada sabun cair, plastik kemasan skincare. Terus di kegiatan makan atau masak itu ada sisa makanan, plastik makanan instan. Terus di kehidupan sehari-hari, kehidupan rumah tangga itu ada popok, terus ada tisu dan sampah-sampah deterjen dan yang lain-lain. Apa akar masalahnya? Akar masalah utama dari penumpukan sampah tersebut adalah 1. Tidak ada pemilihan sampah sejak dari sumber sehingga semua sampah tercampur dan pembesaran volume. 2. Kebiasaan konsumtif masyarakat terutama penggunaan produk sekali pakai. 3. Minimnya pemanfaatan kembali sampah organik padahal dapat dibuat kompos. 4. Kurangnya edukasi pengolahan sampah berbasis 5R. 5. Sarana pendukung belum optimal seperti komposter, bank sampah, dan jadwal pengangkutan. Apabila permasalahan sampah tidak segera dikelola, maka akan memunculkan banyak dampak. Yang pertama yaitu TPS overload dan penumpukan sampah di lingkungan sehingga menyebabkan bau tidak sedap. Yang kedua yaitu risiko kesehatan meningkat akibat berkembangnya lalat, tikus, dan bakteri penyebab penyakit. Yang ketiga yaitu pencemaran air dan tanah dari residu popok, sampah plastik, dan styrofoam yang sulit terurai. Yang keempat yaitu meningkatnya gas metana dari sampah organik sehingga menyebabkan pemanasan global.
Yang kelima yaitu biaya pengelolaan sampah semakin besar akibat volume yang terus meningkat. Dan yang terakhir yaitu menurunnya kebersihan lingkungan dan kenyamanan lingkungan. Masalah utama bukan hanya pada jumlah sampah yang besar, tetapi kurangnya sistem pengelolaan di tingkat rumah tangga dan budaya reduce, reuse, recycle yang belum berjalan, sehingga solusi penanganan dengan pendekatan 5R menjadi sangat penting. Nah, bagaimana jika kita melakukan action plan pengurangan sampah botol plastik pada mahasiswa? Targetnya adalah mahasiswa yang masih menggunakan botol minuman plastik sekali pakai di lingkungan kampus. Sumber daya yang kita butuhkan itu apa saja? Yang pertama itu adalah tumbler. Tumbler dibutuhkan sebagai pengganti botol plastik sekali pakai. Lalu yang kedua adalah tempat pengisian ulang air minum ataupun refill station ataupun dispenser galon. Fasilitas ini penting sekali sebagai pendukung penggunaan tumbler. Jika mahasiswa memiliki tumbler tetapi tidak ada tersedia tempat pengisian ulang, program tidak akan berjalan efektif. Refill station membuat mahasiswa memiliki akses mudah untuk mengisi ulang air minum sehingga mereka tidak perlu membeli air kemasan kembali. Indikator keberhasilan dari ini itu adalah pengurangan penggunaan botol plastik sekali pakai minimalnya itu adalah 30% dalam 3 bulan. Lalu jumlah mahasiswa pengguna tumbler meningkat, misalnya meningkat 50% dari total populasi mahasiswa. Lalu berkurangnya volume sampah plastik di area kampus seperti kantin, taman, dan juga ruangan kelas. Nah, jadi manakah R yang paling mudah dan R yang paling sulit kami implementasikan dalam praktikum kami ini? Yang pertama adalah R yang paling mudah, yaitu reuse atau memakai ulang. Alasannya adalah tidak membutuhkan teknologi, biaya yang dikeluarkan tidak besar, dan prosesnya tidak rumit. Sehingga masyarakat bisa langsung memanfaatkan kembali barang bekas seperti botol dan plastik belanja. Yang kedua adalah R yang paling sulit, yaitu recycle atau daur ulang. Pada proses ini dibutuhkan fasilitas daur ulang dan biaya serta teknologi yang dibutuhkan itu sangat besar, serta dibutuhkan juga kesadaran manusia dalam proses pemilahan sampah. Karena tidak semua daerah memiliki tempat mendaur ulang dan tidak semua orang memiliki kemauan dan kesadaran dalam mendaur ulang. Dalam peran swasta, yang pertama adalah mengadakan program CSR lingkungan, yang kedua yaitu mengumpulkan dan mempromosikan proses pengolahan sampah plastik, yang ketiga adalah membantu pemasaran produk ramah lingkungan, dan yang keempat adalah memberikan pendanaan dan kerjasama bagi pelaku usaha daur ulang. Bagaimanakah peran pemerintah dan swasta dalam mendukung hal ini? Yang pertama dalam peran pemerintah adalah membuat kebijakan pengurangan plastik sekali pakai. Yang kedua adalah menyediakan bank sampah dan fasilitas daur ulang. Yang ketiga yaitu melakukan edukasi dan kampanye lingkungan. Yang keempat adalah memberikan dukungan untuk UMKM atau komunitas kebersihan lingkungan. Sampah itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan juga sampah anorganik. Nah, sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai secara alami dan membutuhkan waktu yang sangat lama hingga berpuluh-puluhan tahun. Nah, sampah anorganik semakin lama kita biarkan akan semakin menumpuk dan juga akan mengganggu kesehatan kita semua. Nah, contohnya itu apa? Contohnya adalah botol plastik yang sering sekali kita lihat di jalanan dan sering kita abaikan. Nah, dibandingkan kita membiarkannya dan itu akan mengganggu kesehatan kita, lebih baik kita ubah itu menjadi sebuah karya yang dapat kita gunakan. Contohnya apa? Contohnya ini.